kita hanya siapin meteran, tapi udah standar udah ada RS485 untuk komunikasi dengan ini. Nah ini udah VLAN sama Ethernet langsung udah. Jadi bisa langsung dari handphone, udah bisa lihat parameter kelistrikannya bisa langsung dari handphone. Melalui modul ini ya Pak? Iya, nanti setting IP-nya dulu, nanti buka handphone, udah ada softwarenya di Google kok, udah tinggal. Cuma saya tadi baru setting buru-buru Bapak kesini tadi, belum sempat siap banget soalnya. Apa-apa Pak? Nah, kira-kira gitu. Cuma di sana belum ini. Ya, belum ikut. Karena gini, di TVRI kita nyiapin udah komplit gini, tinggal dia pasang ini belakangan kalau mau dipantau dari jarak jauh. Jadi itu nanti saya udah bilang suatu saat kalau proyek IT yang mau jalan ya tinggal nambahin server aja udah. Yang penting ini semua udah kompatibel lah, tinggal connect kan gampang masang ini kan nggak susah. Ya. Kemudian biasa ini kontrol-kontrol untuk no break, jadi ini kontrol netralnya ada semua mirip-mirip kayak ATS gitu ya. Tapi kan beda ini untuk kontrol netralnya karena kan di lapangan itu variasi UPS itu macam-macam, ada yang ada isolation transformernya, ada yang enggak. Jadi kita bikin sistem harus bisa cover semua tipe UPS gitu. Ini kan sebagai inputnya UPS. Betul. Jadi ini breaker PLN-nya, breaker PLN-nya, ini input UPS, output UPS, ini beban. Jadi UPS semua connect ke sini. Jadi kalau ada kasus di mana UPS-nya trouble, sistem bypass-nya diambil alih oleh ini. Nah, kemudian misalnya kalau mau replace unit, kita nggak perlu down lagi sistem kan, karena semuanya udah diambil alih ini. UPS kan connect-nya di sini, kan tinggal dimatiin cabut, kan semudah itu gitu lah. Jadi kalau replace UPS nggak usah minta transmitter down, nggak perlu lagi itu sekarang, atau maintenance misalnya. Nah, jadi ini kalau no brick system saya bisa disetting. Kalau ini sih setting buat buat ATS. Ini bisa dipakai langsung buat smart ATS, bisa kontrol yang sama Pak. Jadi misalnya kayak gini kita anggapnya ini settingannya ada lampu nih. Terus misalnya kita ada UPS. Jadi kalau PLN mati, UPS-nya masih standby ya pasti nggak akan mati ya. Jadi sistemnya tetap. Jadi kalau nanti PLN masuk lagi bisa pindah ke PLN. Otomatis. Ya. Terus kita bisa setting mainnya mau PLN atau mainnya UPS. Ya master slave-nya bisa disetting karena ada yang saya pingin UPS saya awet, nggak usah dibebanin. Kan misalnya kan ada pihak UPS-nya ini jangan dibebanin biar awet, pakai PLN aja. Tapi PLN tetap aman karena sistem proteksinya ada Pak Santosa. Jadi nggak bahaya biar pakai PLN kan sistemnya ada. Begitu ada gangguan baru pindah ke UPS misalnya. Ya kita misalnya setting saya mau ke bypass aja deh. Nah ini udah pindah ini. Bisa lihat di sini kan LED-nya kan ke bypass ya. Ah ini bukan dia mainnya ke UPS ya. Oh ya yang tadi ke PLN ya. Ini yang PLN ya. Begitu PLN kalau PLN mati baru dia ke UPS kan. Pindah ya. Jadi ini bermain nggak ada ganggu beban sama sekali nih, bebannya tetap on-nya normal ya. Nah, kemudian komponen-komponen di sini desain supaya swapnya bisa hot swap. Kalau timernya jebol ini bisa hot swap semua, nggak usah downtime sistem gitu. Dengan mainin toggle-toggle di sini nanti ada prosedurnya. Siap. Ya. Terus kalau misalnya tiba-tiba ada over voltage, terjadi tegangan kejut karena ada petir, nanti sistem proteksinya jalan. Kita lihat ya, misalnya kita setting di 250 dianggap udah bahaya. Karena 250 kayaknya pemancar udah ngeri juga ya. Kalau nggak ada UPS nih kita bicara, nggak ada UPS sudah pada ngeri-ngeri sedap gitu ya. Langsung dimatiin sistemnya. Ini backup UPS aja. UPS-nya yang kerja jadi. Ya. Jadi tapi sistem bypassnya mati udah. Jadi kalau UPS-nya ikutan mati udah bypassnya nggak ada. PLN-nya di cut off. Ya. Ini bisa under voltage juga ya Pak? Enggak, kejadian under voltage jarang. Jadi kita proteksinya over aja. Yang bahaya rata-rata over kok. Kalau under voltage itu biasanya udah antisipasi duluan lah, ada AVR segala macam kan. Jadi nggak usah double-double lah, satu aja yang over aja yang bahaya aja. Ini bisa sampai
300 ya? Oh ini ikutan kerja juga semua. Iya. Ringkasnya itu sih. Nah, kalau misalnya ini kan connect ke UPS. Nanti kalau mau tes UPS dari jarak jauh, misalnya kita mau tes baterai, kita bisa gunakan sistem SCADA. Di sini kita udah siapin driver segala macam. Kita ngasih status high low aja, langsung bisa mati UPS-nya. Jadi di sini udah disiapin segala. Saya kurang. Wit, kamu pakai kacamata tes. Saya kurang jelas ini. Ini kecil atas start. Gimana Pak? Ini kota atas. Belum masuk. Cangkir nggak kelihatan. Ya intinya kalau Oh, di ini. short atas dari jauh kita trigger supaya UPS-nya backup gitu. Short yang atas. Nyampe tangannya. Belum siap. Belum siapin switch-nya. Pin yang atas aja. Yang atas kan? Short ke situ aja. Belum kena. Nah, gitu. Iya. Ya, dah kira-kira kayak gitulah. Jadi itu sebenarnya mutusin inputnya UPS diputus. Jadi bisa tes baterai dari jarak jauh daripada harus ngirim teknisi ke sana untuk maintenance. Dan kalau memang waktu tes ini baterainya rusak, nggak akan matiin beban karena sistemnya kan tadi no break, dia akan ambil alih lewat bypassnya. Tapi itu tadi bisa dilakukan tanpa ini, Pak. Harus dengan Harus ini, dengan ini, harus ya. dengan ini, harus dengan itu. Setelah ada servernya baru Betul, kita bisa baru kontrol bisa, ya. dari jauh. Oke, Pak. Ini bisa siap dengan kalau di pusat mungkin rencana ke depan ada SCADA, jadi seluruh Indonesia dipantau dari pusat, nanti ada layar gitu. Mimpinya begitu, tapi nggak tahu nih. Iya. Kira-kira ringkasnya gitu sih Pak Siap, Santosa. siap. Tapi kalau nggak pakai SCADA bisa, Pak? Iya, nggak. Oh, paling kalau untuk kontrol bukan SCADA maksud saya. apa aja yang penting kan dia datanya Ethernet, terserah softwarenya dong. Ya, ya, Nah, oke. kan dia udah protokolnya udah itu ya, tinggal dimanfaatin sama orang-orang IT kan pinter-pinter. Ada pertanyaan? Main tadi lo Pak, smart panel sama ATS itu tadi udah dijelasin belum? Udah. Sempat smart ATS. Iya. Jadi gini, kalau ATS itu pentingnya kan biasanya ATS itu PLN mati biasa padam karena genset belum standby dong. Iya. Padam dulu. Kecuali kita udah tahu ada event penting, standby in UPS PLN genset di standby in biar PLN mati nggak break gitu ya. Nah, Tapi kalau kasus normalnya di gedung kan pasti mati. kita Begitu udah mati hidupin genset kan. kita Nah, genset balik ke PLN biasanya mati juga ya. Nah ini bisa disetting supaya nggak mati gitu loh. Fleksibel lah, Bapak bisa setting sendiri supaya no break lah. Sepanjang ada dua sumber daya udah available, pindah-pindahnya itu udah bisa disetting, mau delay, mau no break, udah aman, udah bebas gitu. Jadi sangat fleksibel kok ini. Paling gede berapa KV ya, Pak? Oh ini tak terbatas ini kontrol satu di kelebihannya gini Pak. Nanti Bapak akan lihat kontrol yang sama akan dipakai di smart panel dengan di PLC. Kontrol yang persis sama. Jadi kan enak suatu saat dari sisi spare partnya kan mudah Pak. Ada apa-apa saya satu macam kontrol kok. Kontrolnya ini Pak. Bisa ke sini sebentar. Jadi ya kami bikin dari PCB ya, biasalah. Tetap dari PCB sampai dengan 100% lah. Sampai rakit, bikin boxnya.